Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudaraku di mana saja berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, saat ini kita dipertemukan oleh Allah dalam keadaan saling merindukan. Saat ini kita dipisahkan oleh jarak, namun tidak masalah. Kedua, saat ini silaturahim kita ini mendapat gangguan yang luar biasa. Karena apa? Saat ini adalah semua hamba Allah di muka bumi ini diuji oleh Allah. Sampai di mana kesabaran kita? Namun silaturahim saat ini tidak mengurangi, artinya tidak mengurangi nilai-nilai silaturahim seperti yang sudah kita lakukan sebelum tahun 2020. Anak-anakku, kondisi sekarang ini, jangankan kita ketemu dengan kolega-kolega kita, teman kita, saudara-saudara kita, mau berjabat tangan saja harus berhati-hati. Mau berbicara dengan lawan kita bicara, kita harus pakai masker. Apalagi kita berkunjung. Tahun ini ditiadakan berkunjung itu. Karena apa? Ya itu tadi, kita harus menurut apa yang menjadi peraturan pemerintah. Padahal anak-anakku, Islam kuat sekali mengajarkan kepada kita. Kita harus selalu menjalin silaturahim yang kuat sekali. Hadisnya Kanjeng Nabi juga dawuh, Al-Quran juga menyampaikan firman-Nya yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita dianjurkan oleh Islam selalu menguatkan tali silaturahim. Wa la tafarraqu. Janganlah di antara kita semua ini cerai-berai. Begitu juga dawuhnya Kanjeng Nabi kepada kita semua. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wasilu rahimah. Barang siapa di antara kalian semua iman kepada Allah dan hari akhir, maka sambunglah silaturahim. Anak-anakku, dari bentuk silaturahim itu akan membuahkan beberapa hal. Di antaranya, kalau kita menguatkan silaturahim itu,
akan membuahkan ta'awun. Ta'awun itu adalah saling tolong menolong. Kalau kita kuat silaturahim kita, kebersamaan kita, seperti anak-anak di saat di dalam pondok satu kamar, mungkin ada teman kita yang kurang bisa pelajaran matematika, tapi ada teman kita yang sangat peduli. Oh, ada teman saya yang belum bisa matematika, maka teman saya harus saya ajari. Itu buah dari kekuatan silaturahim. Kedua, akan menumbuhkan takaful. Takaful itu adalah solidaritas yang tinggi. Dengan kekuatan silaturahim, maka solidaritas antar persahabatan itu akan menjadi kuat. Saya contohkan, Kanjeng Nabi dawuhnya, seorang mukmin itu seperti satu jasad. Andai kata di jasad itu ada yang satu sakit, kemudian selalu merasakannya dengan tidak enak. Kadang-kadang kalau kita sakit gigi itu terasa badan kita agak-agak panas, lemas, akhirnya tidur. Artinya satu kujur tubuh itu merasakan tidak enak, padahal yang sakit hanya gigi saja. Begitu juga al-ikhwah, yang kuat silaturahimnya. Jadi kalau silaturahim itu kuat, akan menumbuhkan, akan membuahkan satu ta'awun yang kuat. Yang kedua, solidaritas yang tinggi. Yang ketiga, akan membuahkan kekuatan ukhuwah Islamiyah. Kalau seorang muslim itu kuat di dalam ikatannya, insya Allah kekuatan ukhuwah Islamiyah juga akan tinggi. Ada orang kepingin menghancurkan satu kelompok karena kuat, dia tidak berani karena ada kekuatan tadi itu. Insya Allah anak-anakku, kalau kita ini kuat silaturahim kita, akan tumbuh satu ta'awun tadi itu, saling tolong menolongnya tinggi, takafulnya juga tinggi, solidarisnya tadi itu. Yang ketiga, kekuatan di dalam ukhuwah Islamiyah. Para santri rahimakumullah, Ibu akan menceritakan sedikit. Ada sebuah cerita yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Jadi dulu, kata Ibnu Hajar, itu ada di sebuah kota di gurun pasir itu, ada sebuah desa. Kalau orang itu kepingin menitipkan barang-barangnya, uangnya dititipkan kepada si fulan. Ya mungkin di saat itu belum ada bank. Kalau sekarang kita mau menitipkan uang kita, menitipkan barang kita, itu kita titipkan ke bank. Karena dulu itu belum ada. Maka satu desa itu menitipkan uangnya atau barangnya kepada fulan. Suatu saat di desa itu ada orang kaya raya. Dia mau menitipkan uang dinarnya. Namanya waktu itu uangnya itu bukan real tapi dinar. Jadi uangnya itu mau dititipkan kepada si fulan. Karena dianggap fulan ini orangnya yang sangat amanah. Orangnya alim, ahli ibadah, dan amanah sekali. Maka si bapak yang mau menjalankan ibadah haji ini menitipkan dinarnya kepada si fulan tadi. Berangkatlah haji. Dia pesan kepada si fulan, saya titip uang saya karena saya mau menjalankan ibadah haji. Oh ya, saya simpan uangnya. Nah, bapak tadi itu berangkat haji, uangnya dititipkan kepada si fulan. Setelah selesai menjalankan ibadah haji, bapak tadi itu pulang.
Setelah sampai di rumah, dia mengambil uangnya karena mungkin mau diberikan sesuatu untuk oleh-oleh kepada masyarakat desa itu. Betapa kagetnya bapak yang sudah selesai menjalankan haji tadi itu datang ke si Fulan mau mengambil uangnya. Dikasih tahu sama keluarganya bahwa si Fulan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaget sekali. Setelah itu dia menyampaikan kepada keluarga, saya dulu sebelum berangkat haji saya nitip uang kepada si Fulan sekian dinar, minta tolong karena saya sekarang ini butuh, mau saya ambil uang saya. Keluarga itu menyampaikan, di mana menyimpannya saya tidak tahu karena si Fulan tidak pesan kepada saya. Nah, ada kebingungan. Bapak tadi itu akhirnya datang kepada orang alim. Kira-kira di mana Pak ya? Saya menitipkan uang kepada Fulan, ternyata Fulannya ini dipanggil oleh Allah. Bapak yang alim tadi itu ngasih tahu kepada bapak yang titip uang. Berapa kamu yang kamu titipkan? Oh, sekian ribu dolar, sekian ribu dinar. Oke, gini aja. Kamu supaya kembali lagi ke sumur Zam-Zam di sana. Sumur Zam-Zam itu tempat sumur, di samping-sampingnya tuh tempat hamba-hamba Allah yang mulia dan insya Allah naik surga. Kamu panggil nanti di sana. Ya Fulan, sampai 3 kali. Nah, seandainya nanti kamu memanggil di sana tidak muncul suara itu, kamu pindah ke sumur Barhut. Sumur itu tempat orang-orang di sekitarnya itu orang yang masuk neraka. Kamu coba nanti. Tuh dicoba. Setelah datang balik lagi ke sumur Zam-Zam, dia memanggil, ya Fulan, ya Fulan, ya Fulan. Di mana kamu menyimpan uang saya, Fulan? Ya, tidak ada suara itu muncul. Karena dipesan oleh orang alim tadi itu, kalau tidak ada suara di sumur Zam-Zam, maka kamu supaya pindah ke sumur Barhut, tempat orang ahli neraka. Datanglah bapak tadi itu yang titip uang tadi itu ke sumur Barhut. Setelah di sumur Barhut, kata orang alim tadi itu, di situ tempat orang-orang ahli neraka. Panggil bapak yang titip uang tadi, ya Fulan, ya Fulan, ya Fulan. Ternyata apa anak-anakku? Muncul suara itu. Ya, kenapa kamu? Masya Allah, kamu kok di sini? Kamu diakui orang satu desa, orang alim, orang yang amanah. Kamu kok di sini? Kamu mau tanya apa? Saya mau tanya, uang saya titipkan kepada kamu dulu, kamu simpan di mana? Oh ya, uang itu saya simpan di lemari, di laci lemari. Sampaikan ke keluarga saya bahwa uangmu saya simpan di laci di lemari. Oke, jangan dulu pergi, katanya Fulan tadi yang dititipi. Ada satu yang saya titipkan kepada kamu. Kalau kamu kembali ke keluarga saya, tolong sampaikan salam saya terhadap adik saya. Saya telah memutus silaturahim kepada adik saya. Saya tidak pernah memaafkan dia. Dia pun tidak pernah memaafkan kesalahan saya. Dan saya tidak pernah bertegur sapa terhadap adik saya. Saya telah memutus silaturahim kepada adik saya. Tolong sampaikan salam saya agar kami diterima, agar kami mohon maaf kepada Allah, istighfar kepada Allah, diterima dosa-dosa saya. Berangkatlah bapak yang titip uang tadi itu ke rumahnya Fulan. Disampaikan kepada Fulan bahwa uang saya telah dititip, yang saya titipkan dulu itu disimpan oleh Fulan di dalam lemari, di dalam sorokan. Keluarganya mengambilkan semuanya.
ada satu titipan dari fulan. Apa itu, Pak? Titip salam kepada adiknya yang putri, mohon dimaafkan segala kesalahannya. Ya, tertutup tidak bisa masuk ke surga gara-gara memutus silaturahim. Dari cerita inilah kami memandang bahwa betapa pentingnya silaturahim itu. Terhadap siapapun, kalau kita punya kesalahan, ayo kita maafkan, ayo kita maaf, ayo berjabat tangan. Andai kata sampai hari ini belum kondusif keadaan kita, yang pertama, kita tidak bisa leluasa untuk silaturahim. Tapi ingat, tidak mengurangi nilai silaturahim kita bisa dengan cara-cara yang lain. Bisa dengan video call, bisa dengan WA, bisa dengan SMS, bisa dengan Instagram. Bisa kita lakukan, dan itu tidak mengurangi nilai silaturahim kita kepada keluarga kita semuanya. Jangan kita memaksakan diri. Ingat, menjaga kesehatan lebih penting daripada nilai-nilai yang sunnah-sunnah itu. Anak-anakku para santri, Ibu akan menyampaikan satu ayat yang di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Hujurat ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah satu saudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Berbuat baiklah kalian semuanya terhadap ikhwah-ikhwah itu. Andai kata ada perselisihan, damaikan. Fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah, dan bertakwalah kita kepada Allah, la'allakum turhamun, agar kita semuanya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku semuanya rahimakumullah, demikian yang bisa Ibu sampaikan. Andai kata ada kekurangannya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba yang tali silaturahimnya kuat sekali. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.